Halo teman-teman, balik lagi sama Felix Pusing. Hari ini kita nggak banyak ngomongin mobil, tapi tetap soal otomotif karena ini gue diundang sama VinFast di V Creator Summit di Bali tempatnya. Tempatnya di Intercontinental Bali Uluwatu. Mungkin videonya hari ini akan santai-santai aja. Gue bakal coba nunjukin hari ini gue ngapain aja sih, ada acara apa aja dan kamar gue kayak gimana dan segala macem. Ikutin terus. Ini rundownnya baru datang langsung diajak makan siang teman-teman. Nanti kemungkinan juga akan ada test drive sama mobil-mobil VinFast. Baru setelah itu ada gala dinner nanti malam. Keseruan acaranya ya teman-teman. Ini kita cari dulu tempat makannya, Taman Gita. Makan dulu teman-teman. Gue selesai makan. Jadi ternyata ada 3 aktivitas yang bisa gue lakuin teman-teman. Yang pertama craft, ini kayak membuat seni Vietnam gitu-gitu. Terus ada green, bikin kayak parfum. Sama satu lagi test drive. Pasti gue test drive sih. Kita coba cari venue-nya teman-teman. Jadinya nyoba VF3 teman-teman. Karena VF7-nya pada mau coba semua. Ya karena VF3 gue udah coba, jujur. Dan gue penasaran karena modelnya VF7 tuh nice banget. Dia 5-seater ya tapi? Ya. Ini masih dari VinFast? Bukan, saya dari IO-nya. Oh dari IO-nya, oke. Semua sih rata-rata 5-seater semua. Iya, yang 7-seater tuh VF7 kan ya? VF9 VF9. Cuma di Indo nggak keluar teman-teman. Baru sampai itu yang menurut gue juga sangat disayangkan tuh. Sabar. Ini pertama kali nyoba tanjakan guys. Kita lihat feelingnya ya, driving feelingnya. Cuma yang gue suka sebenarnya dari VF3 ini tuh adalah meskipun dia kecil, gak short wheelbase banget. Jadi driving experience-nya masih oke. Kalau di brand sebelah tuh kependekan, belok kagak enak, gitu-gitulah. Kalau di VF3 enggak. Jujur ini mah, guys. Ini kemana mas? kiri. Kiri, oke. Ini nama tempatnya apa mas? GWK. GWK ini namanya. Nah, jujur tapi ini kurang user friendly guys ternyata. Cara nyalain wipernya ini kita minggir dulu deh. Cara nyalain wipernya di sini ternyata guys. Jadi kayak kan kalau misalnya biasanya tinggal begini doang nih, tapi ini sen karena di sini apa ini namanya persneling lah. Nah ini kalau mau matiin begini, nah kita nyalain aja. Lampunya juga ada di situ. Lampu semua di sini kontrolnya. Ya tapi dalamnya asik sih. Lebar. Iya. Oh ini kenapa berhenti nih dia? Nah dia ininya juga masih manual. Kurang ini atau gimana? Apanya? Si spionnya. Aman. Aman. Spionnya manual ya? Manual untuk VF3. Oh, ternyata VF3 spionnya manual guys. Itu butuh upgrade. Kalau VF5 saya belum pernah coba mas. Tertariknya VF7 karena saya tuh bukan reviewer mobil. Saya tuh apa yang ngomongnya? Ya anak mobil aja lah gitu, senangnya modif gitu. Nah kalau ngeliat VF7 bentuknya tuh kayak asik banget. Bentuknya asik banget. Saya udah punya visi tuh kalau saya pegang VF7 mau saya amblesin ringnya agak gede. Udah kebayang ya. Nah gitu, gara-gara itu. Cuma mas udah pernah coba? Udah semua. Kebetulan kan yang nyiapin ini dari Jakarta kan saya. Oke. Gitu ya, semua udah saya cobain test ride. Cuma memang VF7 itu emang enak banget sih. VF7? Akselerasinya enak banget. Cuma ya karena memang saya agak jadul, jadi lebih seneng VF5. Karena modelnya? Bukan modelnya. Jadi modelnya itu dia kayak mobil beneran, masih ada rem tangan. Oh VF5 kayak gitu? Iya. Terus dia modelnya tuh yang udah putar. Oh. Persnelingnya gitu. Nanti coba dicek aja. Kalau VF7 kan memang udah tinggal R, netral, D, tombol ya. Iya. Kalau saya ya
balik lagi sih. Iya, selera. Tapi menurut saya mobil listrik yang bisa ngasih experience kayak gitu itu kan dia berarti nyiapin tuh kalau orang yang senang ada lebih analog lah ibaratnya. Betul. Disuruh ke VF5 berarti. Ya, VinFast oke di situ. Jadi nggak semuanya mobil sama. Iya, benar. Dia mikirin sampai situ ternyata. Benar. Tapi VF3 menang di desain teman-teman. Unik banget, lucu banget. Unik, depannya lega, enak banget. Iya, lega. Ini lega banget teman-teman. Depannya lega. Kalau buat bikin harian dan segala macem ini sih asik sih. Asik. Wah, ini modif dikit lucu. Iya, modifnya juga bisa banyak nih jadinya. Wah, ini kalau bisa sih nanti di atas kita tukeran ya, Pak. Dari bawah. VF7. Ini ke kanan. Untung biasa nyetir BMW. Minta payung. Kita cobain yang mode sportnya, dia kan ada mode. Di VF7 ada sport. Ada. VF5? Wah, saya nggak perhatiin kalau itu. Oh. Bedanya apa mas? Pas udah sport? Wah, itu. Ini kan biasa nih, normal nih. Itu lebih responsifnya lebih. Torsi. Iya. Oh, lebih instan. Lebih instan. Tenaganya. Iya. Kalau ini kan kalau kayak dari nol kalau kita bejak masih ada kosongnya kan. Oh. Nah, kita cobain aja. Ini lurus ya? Lurus. Gokil. Nah, gini nih teman-teman, ngobrolin mobil mah nggak ada habisnya. Iya. Kalau saya personal belum punya mobil listrik mas. Oh. Karena saya personal percaya sama mobil listrik. Bahkan dulu saya pernah bikin tesis bahwa memang mobil listrik tuh akan didukung dan diinsentifkan sama pemerintah. Dan bener kan terjadi. Iya. Nah cuma saya bukan early adopter, saya bukan adopter pertama lah ibaratnya. Oh. Tapi memang terakhir kan pidato. Ini ke kanan ya? Terakhir infonya itu ya Pak Erlangga kan udah stop. Betul insentifnya kan sudah cukup. Ya VinFast berhubung kabar baiknya VinFast sudah perakitan sini, udah CKD Subang kan. Iya. Jadi harganya masih oke. Bener. Dan ini yang menurut gua nice juga sih. Ini suruh berhenti apa berhenti? Iya, turun. Dan ini yang menurut gua nice juga sih. Ini kan turunan ya. Kita nggak perlu terlalu ngerem guys, tetap ada engine brake feel-nya tuh masih ada. Jadi kalau misalnya takut bawa touring gitu ya, mobil listrik, ada kok tetap engine brake-nya. V6 juga enak V6. Iya, kan takutnya remnya blong atau apa kan. Ini enggak guys, enggak. Nah, kalau V5 masih ada engine brake. Ada VF5 masih ada rentangannya. Ada e-brake-nya. Ada rentangan. Jadi feel-nya tuh memang bener kayak mobil biasa. Gokil. Jadi pengen cobanya VF5. Kalau saya mah VF5 sih. Tapi saya penasaran mode sportnya juga tuh yang di VF7. Ya, VF7. Tapi kayaknya lebih menarik tuh VF5 jadinya. Soalnya driving experience-nya katanya analog banget tuh. Analog, tapi kan udah modern gitu. Iya. Elektrik. Coba lu kalau kalian disuruh milih mendingan test drive VF5 atau VF7 atau VF3, komen dah di bawah. Kayak gue VF guys. Kayaknya gue VF5 teman-teman. Tapi sebenarnya ada lagi VF34. Masuk di Indo? Masuk di Bali ada. Wah, saya nggak pernah lihat tuh mas. Nah, itu dia model pertama katanya infonya. Oh alah. Saya ngobrol sama dealer Bali. Gitu. VF5 atau VF6? 34. Enggak, kalau yang tadi analog 5 apa 6? 5. Ini ada mas? Ada. Coba deh kita minta tuker ya. Iya. Ini yang tadi gue coba teman-teman. Gue pengen coba cari tukeran mobil VF5. Mana ya? Dapat payung guys, kalau nggak mah, aduh. Sorry. Dapat payung guys, kalau nggak mah pilek besok. Asli, hujan-hujanan. Iya. GWK. Nih setelah ngobrol-ngobrol, ternyata VF5 katanya masih nggak seenak VF berapa? VF6 paling enak, overall paling mateng, berasa mateng menurut gue ya. VF6. Karena apanya? Feeling apanya? Karena feelingnya lebih direct, terus tenaganya juga lebih responsif, lebih direct. Kalau yang 7 tuh agak sedikit terlalu smooth. Smooth tuh dalam artian tiba-tiba ada gitu. Smooth tuh alias lemot. Oh. Kalau misalkan yang 6 tuh lebih agresif lah, lebih kayak mobil listrik. Kalau yang 7 malah 7 bukannya katanya 7 ada sportnya. Nah, nanti lo coba rasanya ya. Kayak agak gitu. Oke. Terus karena ini satu ya yang perlu tahu, mungkin setirnya VinFast itu lebih kecil daripada mobil lain. Bener-bener dia berapa mili ya? 12 ya ini? Kalau milinya gue lupa deh, tapi pokoknya dia lingkarnya lebih kecil, jadi itu rasanya kan direct banget. Tapi kalau misalkan di 7 itu rasanya kayak kekecilan jadinya. Oh, kalo karena di 6 mobilnya cukup. gede. Iya, gitu. Oke.
Cuma gue tadi tertarik VF5 gara-gara dibilang dia analog banget. Iya, Driving feelingnya. baterainya menurut gue masih agak kurang besar ya Di VF5. Gitu. Gue kalau tertarik VF7 karena pure modelnya. Modelnya keren. Modelnya keren banget. Iya. Gue udah kebayang tuh velg gue gedein, ceperin. Velg MX-5 tuker. Enggak dong. Ini gue nyobain VF5 teman-teman akhirnya. Dan bener, driving feelingnya tuh beneran kayak bukan driving feeling ya, apa ya, kayak semua alat-alatnya, caranya ngesen, personeling dan segala macam itu beneran kayak analog lah, mobil-mobil bukan listrik yang memang mobil pada umumnya. Tuh bener-bener ada e-brake-nya, ada personelingnya, tapi personelingnya puter ya teman-teman. Terus ngesen di sini. Ya, navigasinya bener-bener sama kayak, kalau buat gua ya, yang udah terbukti user friendly lah, user experience friendly. Dan yes, ini lebih user friendly. Nice. Ini udah selesai teman-teman, kita mau balik ke hotel. Dan gue udah dikabarin juga sama hotelnya karena kamar gue udah katanya kamar gue udah siap. Balik guys. Balik lagi ke ballroom teman-teman. Masih ada waktu buat gue nyoba melukis di Caping. Suruh pakai apron guys. Lihat nih kemampuan menggambar gue. Gimana kak? Apa yang harus saya lakukan? Oke, jadi kakaknya nanti akan menggambar di topi tradisionalnya Vietnam. Oke. Ini namanya apa kak berarti? Namanya nonla. Apa? Nonla. 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 Oke. Jadi kakaknya nanti bebas. Sabar kak. Ya. Boleh tanya nggak? Nggak apa-apa kan? Gimana? Nonla sama Caping beda apa sama? Kalau dari bentuk sih sama ya. Oke. Cuma mungkin kalau untuk mungkin di sana kalau capin ini bisanya dipakai untuk sama orang, untuk kegunaannya untuk apa gitu. Kalau di kita kan biasanya pakai ke sawah nih. Oke. Kalau mungkin di sana mungkin sama atau mungkin ada kegunaan lain. Oh tapi kakak berarti juga nggak tahu pasti. Iya, Oke, karena siap. saya bukan orang Vietnam. Oke, siap kak. Gitu. Itu pure penasaran guys, bukan mau ngerjain bukan. Iya. Kalau kakak penasaran bisa cek itu. Oke siap. Iya. itu menjawabnya lebih pasti ya. Siap kak, siap. Oke, gimana nih kak? Oke, jadi nanti tugasnya kakak itu menggambar sesuai dengan kreativitasnya kakak. Tapi nanti diwajibkan untuk membuat logo dan juga tulisannya Vinfast. Oke. Jadi kita nanti sediakan warna akrilik. Oke. Jadi nanti kakak silakan menggambar sesuai dengan kreativitasnya kakak. Tapi kita sarankan sih untuk menggambar yang lebih simple ya, dan juga ukurannya lebih besar. Jadi nanti kakaknya supaya tidak menghabiskan banyak waktu. Oke. Seperti itu. Terus nanti setelah kakak selesai menggambar menggunakan akriliknya, nanti kakaknya bisa pakai warna glow in the dark. Jadi kalau misalkan kakak mau pakai di malam hari atau tempat gelap, topinya masih bisa kelihatan. Oke, siap kak. Ini langsung gambar aja berarti ya? Langsung gambar aja. Oke, siap kak. Thank you ya kak. Kita kasih gambar langsung guys. Udah nyampe di kamar teman-teman. Tadi gue nggak sempet karena gue fokus bikin caping, aduh lupa lagi namanya. Tapi jadinya seperti ini teman-teman. Ya gue juga nggak tahu sih ini model apa, cuma gue lanjut aja bikin sesuka hati gue, jadinya begitu teman-teman. Ini di kamarnya, gue kasih room tour kali ya. Ini entrance hall, wardrobe, kamar mandi, sama ini ruangan kamarnya. Good juga, intercontinental, sama ternyata gue siapin ini teman-teman. Apa ya asinya?
Ini dulu kali ya. Oke. Susah juga. Gokil stiker pack. Skuter. Apa nih? Handheld fan. Sama payung. Ada lagi. Topi gokil. Oke lah. Udah habis teman-teman. Abis ini bakalan ada gala dinner. Cuma gue perlu istirahat dulu. Gue perlu mandi. Tadi kehujanan juga. Ya. Nanti kita lanjut di gala dinner teman-teman. Abis tidur teman-teman. Udah mulai sore. Ini gue mau turun buat ikut gala dinernya. Udah jam 6:30 dan memang acaranya itu mulai jam 6:30. Yuk. Balik lagi ke dalam kamar teman-teman, karena gue mau upload. Hari ini gue belum upload dan videonya udah gue edit, cuma masih di laptop, belum gue pindahin ke HP. Jadilah nih kita buka nih si laptop. Udah gue send. Kita balik lagi dah sambil upload di jalan. 2026, mari kita akan jelas untuk perjalanan yang lebih baik dan akan terus kita bangun bersama. Cheers! Hampir gue ngomong basa-basi ya. Ngomong-ngomongnya udah selesai. Ini akan mulai full course-nya. Gue kasih lihat ya dari awal sampai akhir makanannya apa aja. Video-video kayak gini, jangan lupa subscribe, like, komen juga.